Dari perpisahan emosional Scott Carson, keputusan besar Marcus Rashford, dominasi Persib Bandung di Asia, hingga gebrakan Xabi Alonso bersama Real Madrid. Semua kisah luar biasa ini jadi bukti bahwa sepak bola tak pernah berhenti menciptakan cerita baru. I'm gonna love you. Penjaga gawang veteran asal Inggris, Scott Carson, resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola profesional setelah perjalanan panjang lebih dari 2 dekade. Meski hanya mencatat 107 menit bermain untuk Manchester City, Carson menjadi bagian penting dari era kejayaan klub tersebut. Selama membela The Citizens, ia mengoleksi 12 trofi bergengsi, termasuk 3 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. Di balik layar, Carson dikenal sebagai sosok yang menjaga keharmonisan ruang ganti serta membimbing generasi muda di bawah asuhan Pep Guardiola. Kini, di usia 40 tahun, ia menutup karirnya dengan kepala tegak, meninggalkan warisan yang mungkin tak terlihat di lapangan, namun dirasakan dalam atmosfer dan mentalitas juara di ruang ganti Etihad. Dari Inggris ke Spanyol, Marcus Rashford akhirnya angkat bicara soal keputusan mengejutkannya meninggalkan Manchester United dan memulai babak baru bersama Barcelona. Setelah 23 tahun hidup dan berkarir di Manchester, Rashford mengatakan bahwa terkadang perubahan adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kembali semangat dan tantangan baru. Orang-orang lupa ini, tapi 23 tahun hidup saya dihabiskan bersama Man United. Terkadang, Anda hanya butuh perubahan, ujarnya penuh emosi. Rashford mengaku kepindahannya ke Barcelona bukan sekadar langkah karir, tapi sebuah panggilan untuk membuktikan dirinya di level tertinggi Eropa. Ia kini menjadi bagian dari proyek ambisius Xavi Hernandez yang ingin membangun ulang kejayaan Blaugrana dengan kombinasi pemain muda dan bintang berpengalaman. Sementara itu, Barcelona juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan besar di lini depan. Kontrak Robert Lewandowski akan berakhir pada Juni mendatang, dan Direktur Olahraga Deco sudah menyiapkan daftar 6 nama striker baru untuk menggantikan bomber asal Polandia tersebut. Nice. Beberapa kandidat kuat termasuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid, Erling Haaland dari Manchester City, hingga Samu Aguehoa dari Porto yang mencuri perhatian dengan performa gemilangnya di Liga Portugal. Barca disebut ingin mendatangkan striker yang tak hanya haus gol, tapi juga sesuai filosofi permainan cepat dan teknikal yang sedang dibangun Xabi. Dari Inggris, Nottingham Forest dikabarkan segera mengumumkan Sean Dyche sebagai pelatih baru mereka. Kesepakatan verbal sudah tercapai, dan klub berharap Sean Dyche bisa membawa kestabilan di Premier League setelah performa buruk di awal musim. Di sisi lain, Manchester United masih berupaya membangun identitas baru di bawah Ruben Amorim dan berencana mendatangkan Morten Haltman dari Sporting Lisbon. Oh my God! Untuk memperkuat lini tengah pada Januari 2026. Kembali ke tanah air, Persib Bandung mencuri perhatian di kancah Asia. Tim berjuluk Pangeran Biru itu sukses meraih kemenangan gemilang 2-0 atas Selangor FC di laga fase grup AFC Champions League 2. Kemenangan tersebut membuat Persib naik ke puncak klasmen sementara grup G, melewati klub asal Malaysia dan Vietnam. Performa cemerlang skuad asuhan Boyan Hodak ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia yang kini mulai menunjukkan taringnya di level Asia. Nice. Dukungan supporter yang memadati Stadion Sijalak Harup menambah semangat tim untuk terus menjaga tren positif ini. Dari Jerman, Harry Kane terus menunjukkan kelasnya sebagai striker paling mematikan di dunia saat ini. Ia kembali mencetak gol saat Bayern Munich menghancurkan klub Brugge 4-0 di Liga Champions. Gol itu membuat koleksinya musim ini mencapai 20 gol hanya dalam 12 pertandingan. Catatan yang bahkan belum pernah dicapai Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo pada jumlah laga yang sama. Kane benar-benar menjadi mesin gol Bayern di bawah asuhan Thomas Tuchel, dan publik Munich yakin musim ini bisa menjadi tahun emas mereka di Eropa.
Sementara itu di Spanyol, suasana panas mulai terasa jelang El Clasico. Real Madrid kini resmi dilatih oleh Xabi Alonso, yang menggantikan Carlo Ancelotti sejak Juni 2025. Di bawah tangan dingin Alonso, Los Blancos tampil lebih dinamis dan agresif dengan kombinasi pemain muda seperti Arda Güler, Endrick, dan Jude Bellingham, yang kini menjadi tulang punggung tim. Alonso juga menegaskan bahwa fokus utama timnya adalah mengamankan 3 poin penuh melawan Barcelona untuk memperkuat posisi di puncak klasemen La Liga. El Clasico bukan hanya pertandingan, ini tentang identitas dan kebanggaan, tegas Alonso dalam konferensi persnya. Real Madrid memang tengah dalam momentum bagus setelah menyingkirkan Juventus di Liga Champions pekan lalu, meski mereka harus kehilangan David Alaba dan Antonio Rudiger karena cedera. Namun kabar baik datang dengan pulihnya Trent Alexander-Arnold dan Dani Carvajal yang siap memperkuat lini belakang di laga bergengsi tersebut. Dan di tengah panasnya kompetisi Eropa, ada kabar istimewa dari Lionel Messi di Amerika Serikat. Mega bintang asal Argentina itu baru saja menandatangani kontrak baru bersama Inter Miami hingga tahun 2028. Oh my God! Memastikan dirinya tetap menjadi ikon utama MLS hingga usia 41 tahun. Messi juga dikabarkan akan segera mendapatkan peran ganda sebagai pemain sekaligus duta global klub, sebuah langkah strategis yang memperkuat posisi Inter Miami di dunia sepak bola. Musim ini benar-benar jadi panggung perubahan besar, dari Carson yang menutup karir dengan hormat, Rashford yang membuka babak baru bersama Barcelona, Persib Bandung yang unjuk gigi di Asia, hingga Harry Kane yang menulis sejarah baru di Bundesliga. Dan di atas semua itu, Xabi Alonso siap mengukir era baru bersama Real Madrid. Sepak bola terus berputar, dan setiap babaknya menghadirkan cerita baru, cerita tentang perjuangan, ambisi, dan cinta pada permainan indah ini. Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Barcelona menjelang laga panas El Clasico akhir pekan ini. Winger asal Brazil, Rafinha, dikabarkan batal tampil setelah merasa tidak nyaman saat sesi latihan terakhir bersama tim. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa kondisinya belum cukup fit dan tidak akan pulih tepat waktu untuk pertandingan hari Minggu melawan Real Madrid. Meski begitu, ada sedikit kabar positif bagi Barcelona karena Andreas Christensen dan Frenkie de Jong dikabarkan sudah pulih dan siap kembali memperkuat tim. Kehadiran keduanya diharapkan bisa menambah stabilitas di lini tengah dan pertahanan, terutama menghadapi tekanan berat dari lini serang Madrid. Sementara itu, dari Italia, AC Milan gagal meraih kemenangan penting setelah hanya bermain imbang melawan Pisa dengan skor 2-2 di San Siro. Pertandingan sebenarnya berjalan sesuai harapan Milan pada awalnya ketika Rafael Leo membuka keunggulan cepat di menit ke-7. Namun di babak kedua, konsentrasi Milan menurun dan Pisa berhasil membalikkan keadaan lewat 2 gol di rentang menit ke-60 hingga ke-80. Milan hampir menelan kekalahan di depan pendukungnya sendiri sebelum akhirnya Athekame tampil sebagai penyelamat lewat gol dramatis di masa tambahan waktu, tepatnya di menit 90+3. Hasil imbang ini membuat posisi AC Milan di puncak klasemen semakin terancam. Mereka kini hanya unggul 2 poin dari Inter, Napoli, dan Roma. Namun ketiga tim pesaing tersebut masih menyimpan 1 laga tunda. Jika semuanya mampu meraih kemenangan, maka Milan berpotensi turun hingga ke peringkat 4 klasemen Serie A. Dari Timur Tengah, Al-Hilal melanjutkan tren positifnya dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Al-Ittihad. Pertandingan ini diwarnai oleh blunder fatal dari bek Al-Ittihad, Doumbia, yang secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri di babak pertama dan membuat timnya tertinggal. Memasuki babak kedua, Leonardo memperbesar keunggulan Al-Hilal lewat gol indah di menit ke-57. Hasil ini membawa Al-Hilal naik ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Arab Saudi, tepat di bawah Al-Ta'awun dan Al-Nasr. Performa solid mereka dalam beberapa pekan terakhir membuat banyak pihak meyakini bahwa Al-Hilal tinggal menunggu waktu untuk merebut kembali posisi teratas. Namun, suasana panas datang dari Spanyol. Jelang El Clasico, Real Madrid dikabarkan sangat kesal dengan pernyataan kontroversial Lamine Yamal. Dalam sesi podcast bersama Ibai Llanos, pemain muda Barcelona itu melontarkan komentar yang dianggap tidak pantas. Ia menyebut bahwa Real Madrid sering mencuri dan suka mengeluh, serta menegaskan bahwa bermain di Santiago Bernabeu bukanlah hal sulit baginya. Bernabeu sulit? Tidak bagi saya. Terakhir kali main di sana.
Saya cetak gol dan kami menang 0-0. Saya tidak bilang itu akan terulang, tapi bisa saja, ucap Yamal dengan santai. Komentar itu sontak membuat para pemain Madrid tersinggung. Dani Carvajal disebut ingin berbicara langsung dengan Yamal setelah mendengar pernyataan tersebut. Sementara itu, beberapa pemain senior Los Blancos menilai sikap Yamal terlalu sombong dan tidak menghormati rival. Ini bukan pertama kalinya perilaku sang pemain dipertanyakan, namun kali ini dianggap sudah melampaui batas dan berpotensi memanaskan tensi El Clasico jauh sebelum peluit pertama dibunyikan.